Terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian, teman sejawat dan hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yoai, mitra kerja sahabat kami sudah sejak lama yang sudah mengundang kami pada siang sore hari ini untuk membagikan suatu pencerahan barangkali ya tentang retinoblastoma, tanda dan gejala yang perlu kita waspadai. Saya akan share screen dulu. Ya, apa itu retinoblastoma? Tanda dan gejala yang harus kita waspadai. Nah, retinoblastoma itu sebetulnya suatu kelainan yang jarang, namun termasuk tumor ganas intraokuler atau tumor ganas di dalam mata yang tersering pada anak-anak. Biasanya terjadi pada anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Bisa terjadi di satu mata atau dua mata. Bisa secara sporadik, ya, tidak diturunkan atau diturunkan. Yang diturunkan ini karena adanya peran dari mutasi gen retinoblastoma RB1 di kromosom 13. Nah, yang penting di dalam retinoblastoma ini adalah penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan, tapi juga bisa menyebabkan kematian, fatal ya. Hal lain yang penting adalah ternyata retinoblastoma ini pun dapat disembuhkan, namun ada syaratnya. Bila ditemukan dan diterapi pada waktu stadium dini. Oleh karena itu, diagnosis dini dan terapi yang cepat dan tepat sangat merupakan hal yang penting. Nah, saya sekedar menjelaskan bagaimana sih posisinya retinoblastoma itu ya, Bapak Ibu sekalian di dalam bola mata. Kalau dilihat dari gambar ini, di sebelah kiri adalah bola mata kita, penampangnya di penampang seperti itu. Lalu kita lihat di A ini menggambarkan adanya tumor di dalam bola mata si retinoblastoma itu. Ya, kita lihat bahwa penampakannya kalau dilihat dari luar jadi seperti ini, putih putih di manik matanya. Atau tumor itu bisa kecil, bisa besar, atau seperti di gambar C ini, demikian besar, memenuhi seluruh ruang di dalam bola mata. Nah, ini penampakannya bisa jadi dari kecil sampai menjadi besar, tergantung besar tumor. Nah, sesuai dengan tadi judulnya, apa sih gejala dan tanda klinis retinoblastoma? Tanda klinis dan gejalanya bisa bermacam-macam. Bisa pertama manik mata putih atau di dalam istilah kedokteran kita sebut leukokoria. Ini adalah gejala dan tanda klinis retinoblastoma yang tersering. Gejala yang kedua adalah strabismus atau mata juling. Yang ketiga mata merah, peradangan mata, atau penglihatan jadi buram. Atau gejala dan tanda klinis yang lain adalah mata menonjol atau proptosis. Nah, gejala tanda-tanda ini yang penting kita ketahui. Ingat, yang tersering adalah manik mata putih leukokoria. Namun ada gejala lain yang perlu kita waspadai seperti pada slide ini. Kita akan bahas satu persatu. Nah, manik mata putih atau leukokoria dalam istilah kedokterannya. Kita bisa lihat di gambar ini, kalau dilihat maka manik mata yang harusnya tidak berwarna putih, kalau dia ada kelainan, misalnya kita sebut manik mata putih, gambarannya seperti ini. Kita lihat di tengah-tengahnya ada warna putih. Biasanya manik mata putih ini mewakili besar tumor yang masih terbatas dalam bola mata. Ya, besar tumor yang masih terbatas dalam bola mata, belum menyebar, namun sudah cukup besar seperti tadi gambar tadi ya, sudah penuh, lumayan penuh di dalam rongga mata, di dalam ruang dalam bola mata. Ukurannya sudah besar, jadi itu hal yang penting. Nah,
Leukokoria atau manik mata putih ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam kelainan, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya karena retinoblastoma. Ada sederet kelainan lain yang menjadi penyebab kita bisa lihat sebagai penampakan leukokoria atau manik mata putih. Nah, bagaimana membedakannya? Itu dia, makanya harus perlu pemeriksaan lebih lanjut, maka perlu dikirim ke dokter spesialis mata secara cepat. Catatan kami sering beberapa terjadi misdiagnosis karena leukokoria ini. Penyebabnya banyak, nah terjadi misdiagnosis. Nanti saja, enggak, ini enggak apa-apa, nanti saja. Nah, hal ini yang perlu menjadi perhatian kita. Misdiagnosis leukokoria sehingga terlambat untuk dirujuk ke dokter spesialis mata. Dianggap tidak apa-apa dan tidak berbahaya, padahal merupakan gejala yang penting. Ini dia tadi bahwa leukokoria itu bisa disebabkan oleh sederet penyakit lain. Coach, katarak bisa menyerupai, memberi gambaran leukokoria, retinoblastoma, ocular toxocariasis, dan seterusnya. Jadi sulit dibedakan secara kasat mata untuk menentukan mana penyebab leukokorianya. Jadi harus dirujuk segera ke dokter spesialis mata. Ini yang penting. Be aware, waspada. Setiap pasien dengan gejala tanda leukokoria harus dievaluasi secara cepat oleh dokter mata, khususnya dokter mata anak atau dokter mata ahli tumor. Dan selalu kepada dokter umum barangkali menemuinya, ketika pertama menemukan leukokoria, pikirkan retinoblastoma sebagai penyebabnya sampai terbukti tidak. Sampai terbukti tidak melalui pemeriksaan oleh dokter spesialis mata. Saya kira hal itu yang penting untuk kita catat. Nah, gejala dan tanda kedua adalah mata juling atau strabismus. Mata juling, Bapak Ibu tahu ya, tidak sinkron, sering mengeluh. Yang satu matanya ke sini, satunya lagi kok bergeser keluar ke dalam dan seterusnya. Ya, hati-hati. Mata juling strabismus ini juga penyebabnya banyak. Bukan hanya karena retinoblastoma, ada sederet penyakit yang menjadi penyebab mata juling. Nah, salah satunya adalah retinoblastoma. Ya, kita lihat di sini mata julingnya, gambar seperti ini. Yang menjadi catatan adalah retinoblastoma ini bisa terjadi mata juling pada saat tumornya masih berukuran sangat kecil, tapi lokasinya pas di makula sehingga atau di bagian tertentu mata, sehingga di sana akan menimbulkan manifestasi mata juling. Dari luar nggak kelihatan manik mata putih loh. Ya, jadi sering di sini terjadi misdiagnosis, kesalahan diagnosis dengan penyebab lain mata juling oleh para praktisi. Oleh karena itu hati-hati, jangan underestimate adanya mata juling pada anak-anak. Ya, perlu pemeriksaan khusus untuk ke dokter spesialis mata untuk membedakan apakah mata juling itu karena retinoblastoma atau karena penyebab lain. Saya kira hal itu yang perlu kita catat juga. Nah, tanda dan gejala yang lain adalah mata merah atau peradangan mata. Banyak loh penyebab mata merah. Saya nggak mengatakan bahwa mata merah pasti retinoblastoma, tidak. Banyak penyebab lain. Ya, jadi di sini juga harus hati-hati. Penyebab mata merah, pergilah ke dokter mata, perlu pemeriksaan khusus dokter spesialis mata. Bisa saja bukan karena retinoblastoma, karena penyebab lain, virus, bakteri, dan seterusnya. Apalagi, tapi yang menjadi jelas kalau seandainya dia matanya merah lalu ada manik mata putih, nah itu lebih mengarah ke arah hal-hal yang retinoblastoma atau penyebab lain ya, itu menjadi catatan. Nah, tanda lain adalah penglihatan buram atau juga mata seperti mata kucing, cat's eye, mata berpendar pada keadaan remang, maghrib-maghrib matanya kelihatan kok berpendar dok mata anak saya ya, atau itu tergantung dari lokasi tumor, dan penglihatan buram juga bisa menjadi tanda dari keluhan dari retinoblastoma. Nah,
Tanda lain adalah mata menonjol atau proptosis. Kalau dilihat dari gambar ini mudah dilihat secara kasat mata ya, mata menonjol, kelihatan mata tumornya ini sudah besar, ya sudah stadium lebih lanjut. Kita perlu catat apakah sudah terjadi juga penyebaran tumor atau metastasis ke jaringan lain selain mata, yaitu misalnya dia sering ke penyebar ke sumsum tulang atau ke otak. Ini merupakan tanda mempunyai prognosis buruk, ya, angka kematian tinggi pada stadium seperti ini atau stadium lanjut. Saya ingin Bapak Ibu sekalian pada slide ini memperlihatkan keterlambatan deteksi karena misdiagnosis atau salah diagnosis dari retinoblastoma. Catatan kami atau penelitian kami di tahun 2004-2005 di Jabodetabek dan Lampung bahwa sering ada beberapa misdiagnosis yang terjadi pada saat diagnosis retinoblastoma yang dilakukan oleh mantri, dokter umum 25%, dokter spesialis dan lain-lain. Pada 25 pasien yang tercatat saat itu. Biasanya misdiagnosis terjadi pada saat gejalanya juling atau mata merah 25% atau mata kucing atau manik mata putih sekitar 25%. Jadi matanya juling atau leukokoria nanti saja, tidak apa-apa, enggak apa-apa dan seterusnya. Padahal sebenarnya perlu penelitian seluruh pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata retinoblastoma. Ini misdiagnosis yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi pada kemudian hari gitu ya, waspada terhadap gejala tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga memberikan suatu informasi tentang klasifikasi stadium retinoblastoma. Ini secara medis saja bahwa retinoblastoma itu penyakit ini ada stadiumnya, dari stadium awal sampai stadium lanjut, kira-kira demikian. Kalau stadium 4 sudah menyebar dan seterusnya. Nah, hanya untuk mengetahui. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Diagnosis itu bisa dilakukan dengan melihat tanda klinis tadi melalui anamnesis, ya, menanyakan beberapa hal, kemudian memeriksa tanda klinis dan seterusnya. Kemudian dokter mata akan melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan USG mata. Seperti gambar ini kita lihat bahwa di USG mata ini ada massa tumor di dalam bola mata. Ini khas untuk retinoblastoma. Bisa dibedakan makanya apakah ini retinoblastoma atau bukan. Atau pemeriksaan penunjang lain, MRI, CT scan, atau fungsi lumbal atau BMP, biasanya saya kirim ke dokter spesialis mata, kami kirim ke dokter spesialis anak, untuk pemeriksaan fungsi lumbal atau BMP, bila stadiumnya sudah cukup lanjut. Tidak semua harus dilakukan fungsi lumbal atau BMP. Kemudian diagnosis yang pasti melalui pemeriksaan patologi anatomi. Sayangnya pemeriksaan ini juga harus dilakukan saat stadiumnya sudah mengharuskan diangkat bola mata. Jadi dienukleasi. Baru diperiksa di bawah mikroskop apakah ini retinoblastoma atau bukan. Bagaimana dengan biopsi tumor intraokuler? Hal ini para sejawat merupakan kontraindikasi, tidak boleh dilakukan pada tumor retinoblastoma, tidak seperti tumor lain. Karena apa? Begitu kita biopsi, kita tarik lagi jarumnya, maka akan membuat risiko penyebaran tumor keluar dari bola mata ke orbita, gitu ya. Nah, ini sekedar catatan juga suatu diagnosis, alat diagnosis canggih. Ini kami punya di RSCM, yaitu dengan RedCam atau suatu kamera berlebar gitu, berlayar lebar sehingga mampu untuk melihat tumor-tumor yang kecil di pinggir. Gambarnya seperti ini dan kelebihannya bisa direkam dan didokumentasikan untuk Bapak Ibu sekalian lihat sebagai orang tua misalnya. Nah, setelah diagnosis maka bagaimana sih tata laksananya retinoblastoma? Di dalam terapi retinoblastoma ada dua hal yang penting, yaitu mencapai life survival atau ocular survival, menyelamatkan nyawa
atau menyelamatkan bola mata, atau menyelamatkan fungsi lihat dari mata. Pilihan terapinya apa? Bapak Ibu sekalian, pilihan terapinya kompleks. Sangat tergantung kepada stadium seperti tadi, ya, apakah stadium awal atau stadium lanjut, juga tergantung kasus per kasus, usia dan seterusnya. Pada umumnya pada stadium intraokuler, stadium kurang lanjut, kita bisa melakukan, tidak perlu mengangkat bola mata, tapi memberikan terapi kemoreduksi yang dilakukan oleh dokter anak, tapi kemudian dilakukan terapi di matanya, terapi vokal oleh dokter spesialis mata, berupa krioterapi, laser, ataupun plak radioterapi. Bagaimana bila tumor sudah terlalu besar di dalam bola mata, belum menonjol loh ya, dilakukan operasi pengangkatan bola mata. Kemudian stadium lebih lanjut lagi, kalau sudah dia bermetastasis, sudah menonjol, bermetastasis apalagi ke sumsum tulang atau otak, maka harus dilakukan kombinasi antara kemoterapi atau radiasi yang dilakukan oleh sejawat dokter spesialis anak atau dokter spesialis radioterapi untuk radioterapinya. Poinnya adalah pengobatan retinoblastoma merupakan perlu suatu multidisiplin ya, suatu teamwork antara dokter spesialis mata, dalam hal ini dokter spesialis mata anak atau dokter spesialis mata tumor, dokter anak, dokter radiologi, radioterapi, patologi anatomi, psikologis, dan genetis. Jadi suatu teamwork yang baik dan kompak untuk melakukan terapi retinoblastoma. Ini salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, tumor kita lihat di sebelah kiri ada tumor kecil, cukup kecil untuk dilihat secara kasat mata, tentu nggak kelihatan manik mata putih. Ini kita lakukan laser dan atau krio, dan di sebelah kanannya kita lihat tumor berhasil dieradikasi, regres setelah terapi dengan TTT, laser dan krio. Jadi kita bisa menyelamatkan bola matanya tanpa harus diangkat dan juga fungsi lihatnya. Namun ini catatannya harus tumor yang cukup kecil. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga dalam hal ini membagikan tentang apa sih masalah dan tantangan penanganan retinoblastoma di Indonesia. Tantangan kita adalah masih banyak kasus-kasus dengan stadium lanjut, ya, didominasi oleh kasus-kasus stadium lanjut seperti kasus dengan mata menonjol, apalagi yang sudah bermetastasis dan seterusnya. Mengapa ini terjadi? Hal ini karena adanya diagnosis delay atau kelambatan diagnosis, kelambatan rujukan oleh tenaga kesehatan ke dokter spesialis mata yang kompeten, dan oleh karena itu juga ketika sudah sampai di dokter spesialis mata dan sudah diperiksa dan ditangani, ada treatment delay. Treatment delay itu kelambatan terapi karena apa? Karena adanya penolakan atas terapi yang dianjurkan oleh dokter, refusal of therapy. Dalam penelitian kami beberapa tahun yang lalu, 30% dari orang tua pasien menolak enukleasi secara temporer, jadi menolak dulu. Alasannya banyak faktor, saya akan bagikan nanti di slide berikut. Nah, masalahnya adalah kelambatan terapi akibat menolak anjuran terapi medis dokter. Biasanya orang tua pasien menolak ketika dianjurkan enukleasi, atau beberapa orang tua menolak ketika dilakukan kemoterapi, dianjurkan kemoterapi. Menolak enukleasi beranggapan bahwa ketika dokter mata harus mengangkat bola matanya karena stadiumnya sudah cukup besar gitu ya, masih di dalam bola mata diangkat, maka ketakutan nanti anak saya bolong, nanti mata anak saya penampakannya jadi jelek dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide sebelah kanan ini, kita bisa lihat sebetulnya kami akan memasang bola mata palsu setelah operasi pengangkatan bola mata yang sedemikian rupa sehingga penampakannya baik ya, penampakannya baik, bisa bergerak-gerak seperti ini. Jadi tidak perlu sebenarnya kekhawatiran akan penampakan bola mata, penampakan anak kami nanti jadi tidak baik atau kurang
elok begitu ya, karena ada protesa bola mata. Nah, itulah sebabnya maka deteksi dini perlu, lalu melalui program edukasi di komunitas, sehingga pengertian awareness ini bisa jalan, tapi juga ada suportif ya, dukungan dari para yayasan, misalnya yayasan kanker seperti UI ini, dalam hal menunjang para orang tua ini dalam hal pengobatannya, karena pengobatannya umumnya tidak cepat, memerlukan waktu panjang, apalagi mereka yang dari luar kota memerlukan sarana akomodasi tentu saja selama pengobatan itu. Jadi penyediaan akomodasi oleh Yayasan Kanker termasuk UI saya kira sangat patut dihargai untuk menolong anak-anak ini ketika berobat. Ini sedikit slide tentang alasan menolak anjuran terapi medis. Yang pertama, personal, kurang aware, kurang paham terhadap dampak dan risiko dari penyakit ini, ada psikologis juga, atau kultural. Kultural kita kalau ditetapkan oleh dokter, maka harus berdiskusi panjang di keluarga besar. Atau finansial, sebetulnya ini bisa diatasi karena program BPJS kita sudah berjalan baik ya menurut saya. Kemudian ada juga karena tadi pengobatan alternatif yang dirasa oleh orang tua lebih menarik, lebih seksi gitu daripada anjuran terapi medis, sehingga kemudian pergi ke alternatif, kemudian balik lagi matanya sudah keburu menonjol dan tidak bisa lagi untuk dienukleasi. Ini hal yang terjadi cukup banyak di pasien-pasien kita. Nah, satu hal penting adalah juga bagaimana mendeteksi leukoporia ini secara cukup dini gitu ya, yaitu dengan dokter mata, dokter anak biasanya, dokter umum dapat melakukan suatu tes disebut red reflex fundus test, uji refleks fundus merah. Caranya cukup mudah, seperti gambar di kanan ini dengan memakai oftalmoskopi direct dan di jarak tertentu maka akan melihat refleks fundus yang terlihat pada mata. Yang normal adalah refleks fundus berwarna merah. Bila tidak berwarna merah, misalnya hitam atau putih, leukoporia maka tidak normal. Rujuklah ke dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata anak atau dokter spesialis mata tumor. Logikanya seperti ini ketika yang suka fotografi, maka ketika kita melakukan fotografi gitu ada pantulan sinar dan balik lagi, maka kalau ada suatu masa putih misalnya, maka refleksnya akan berwarna putih, tidak merah seperti yang normal. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri kuliah ini atau pembicaraan ini dengan beberapa pesan. Yang pertama adalah retinoblastoma itu suatu kelainan yang jarang sebetulnya, namun dalam konteks tumor ganas mata, maka retinoblastoma merupakan tumor ganas mata tersering yang terjadi pada anak-anak. Tumor ini dapat disembuhkan melalui deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Dapat disembuhkan asal ditemui dan diobati dalam stadium yang dini. Oleh karenanya deteksi dini menjadi penting. Salah satunya adalah deteksi leukoporia melalui tes refleks fundus merah yang dapat dilakukan oleh para dokter, khususnya dokter umum. Dengan kita waspada terhadap tanda dan gejala retinoblastoma yang tadi kami uraikan, maka sebetulnya kita dapat menyelamatkan anak-anak kita dari kebutaan dan bahkan kematian. Oleh karena itu penting sekali mengenali dan memahami tanda dan gejala retinoblastoma. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kegembiraan itu adalah ketika kita melihat senyum dari anak-anak pasien-pasien kita yang terselamatkan dari kelainan atau penyakit khususnya retinoblastoma, sehingga mereka menjadi suatu generasi yang penerus, yang sehat dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat.